مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan ngaji bareng. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini kajian kita melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu tentang kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bulan lalu kita membahas hadis yang kedua, tapi hadis yang kedua itu panjang sekali. Makanya baru dibahas tentang rukun Islam. Jadi sedikit review. Suatu ketika Rasulullah itu sedang duduk-duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada orang yang datang, laki-laki berbaju putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada seorang pun yang kenal dengan dia. Kemudian duduk di hadapan Rasulullah, lututnya disentuhkan dengan lututnya Rasulullah, tangannya berada di atas pahanya Rasulullah. Maka hadis yang pertama yang kemarin yang dibahas, yaitu orang itu bertanya tentang rukun Islam. Maka Rasulullah menjawab, rukun Islam itu adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah menunaikan solat. Yang ketiga adalah mendirikan, ya apa saya kebalik ya. Yang kedua mendirikan solat. Yang ketiga menunaikan zakat, kebolak balik. Yang keempat
berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Rasulullah ditanya, Rasulullah kemudian menjawab. Orang yang bertanya ini kemudian membenarkan, ya benar. Sehingga menyebabkan orang-orang yang hadir merasa heran, loh ini ya apa sih, nanya kok malah membenarkan. Nah sekarang kelanjutan dari hadis yang kemarin, ternyata tidak hanya sampai di situ. Laki-laki yang tidak dikenal ini masih bertanya lagi. Dikatakan dalam lanjutan hadisnya, qala, dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman itu apa. Maka Rasulullah menjawab, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah kemudian ketika ditanya apa itu iman, coba kabarkan kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, iman itu adalah kamu beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan buruk. Lagi-lagi laki-laki itu mengatakan, sodaktah, Anda benar. Tambah heran orang-orang yang hadir di situ. Lah iki nanya kok malah membenarkan. Ini sebenarnya benar-benar nanya atau ngetes? Nah, membuat penasaran orang-orang yang hadir. Tambah penasaran, ini sebenarnya siapa? Jadi fokus lagi. Jadi setelah menjelaskan tentang rukun Islam, maka Rasulullah ini dalam hadis yang saya bacakan ini menjelaskan tentang rukun iman. Di mana rukun iman, sebagaimana kita ketahui semuanya, rukun iman jumlahnya berapa? Bapak? Berapa? Kalau rukun Islam berapa? 5. Rukun iman fardunya wudu 17. Apa ae sing dibasuh? 17 iku. Wajah, tangan, kepala, kaki, wajahnya orang, nggih, tangannya orang, kakean nek 17 iku. Fardunya wudu berapa? Iki bingung iki, enggak ada yang jawab, jangan-jangan enggak ono sing wudu iki. Berapa? 7. 7 itulah Cristiano Ronaldo, nggih. Fardunya wudu ada 6. Ya harus ngerti, karena yang biasa kita lakukan sehari-hari. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kalian hendak mendirikan salat, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Itu sudah 4. Ditambah niat di awal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berarti sudah 5. Karena kita harus membasuhnya secara urut, berarti tertib, berarti totalnya berapa? 6. Nah itu harus ngerti, karena diamalkan setiap hari. Nah yang sekarang akan dibahas adalah rukun iman. Rukun iman ini jumlahnya 6. Iman yang pertama, rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu artinya membenarkan bahwa Allah itu ada. Coba buktinya Allah itu ada apa? Buktinya bahwa Allah itu ada, apa buktinya? Apa buktinya? Hah? Adanya alam semesta, adanya ciptaannya, maka itu membuktikan bahwa ada yang menciptakan. Siapa? Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya ada meja ngaji, meskipun kita nggak ngerti siapa yang membuat, pasti kita yakin semuanya ada yang membuat. Gak mungkin sesuatu yang ada kemudian ada dengan sendirinya, gak mungkin. Termasuk adanya alam semesta, tata surya, ya, sampai beredar sesuai orbitnya secara teratur, tidak bertabrakan, itu pasti ada yang ngatur. Nah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah sebagai bukti adanya sang pencipta, yaitu Allah. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kita harus ngerti Allah itu ada. Allah itu agung dan memiliki sifat yang sempurna, tidak memiliki sifat yang kurang. Misalkan Allah tidak bisa melihat,
Allah tidak mendengar, itu namanya kekurangan. Allah butuh kepada tempat, Allah ada di langit, Allah ada di arsy, itu adalah sifat kekurangan. Kenapa? Langit, arsy itu ciptaan Allah. Langit, arsy itu makhluk. Apakah mungkin sang Khalik Allah butuh kepada makhluk? Gak mungkin. Kalau ada sang pencipta butuh kepada ciptaannya, berarti dia bukan Tuhan. Makanya nggak benar kalau misalkan ada yang mengatakan Allah itu di mana Ustadz? Di langit. Loh, langit itu ciptaan Allah. Gak mungkin Allah butuh kepada langit. Allah di arsy. Loh, arsy itu ciptaan Allah. Gak mungkin Allah menciptakan arsy kemudian dijadikan tempat untuk berdiam diri di situ. Gak butuh Allah itu arsy, gak butuh Allah itu langit. Makanya kalau kita mendengar kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, bukan berarti Allah berada di arsy duduk-duduk kayak saya, kayak gini, kayak raja, bukan. Tetapi itu artinya Allah menguasai arsy, bukan berarti berada di atasnya. Lah ini jangan sampai salah. Kadang-kadang kita ibadah salah yang kita sembah. Karena dia tidak kenal kepada Allah, lalu ketika dia sholat membayangkan tulisan Allah. Di kepalanya dibayangkan tulisan Allah, kemudian dia sholat disembah tulisan itu, berarti dia sudah menyembah berhala yang dibuat di dalam pikirannya. Berhalanya kebetulan tulisan Allah, berarti dia nggak kenal Allah. Nggak boleh, hati-hati. Dibayangkan karena dia nggak kenal Allah, akhirnya dibayangkan tulisan Allah, kemudian dia sembah. Itu berhala yang dibuat. Makanya hati-hati. Kita harus kenal Allah itu nggak mirip dengan apapun, nggak sama dengan apapun. Jangan dibayangkan Allah itu besar, terus badannya besar, punya tangan semua kayak kita, punya mata. Enggak. Makanya itu yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Kita harus yakin Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Nggak boleh kita menyembah selain Allah, nyembah pohon, nyembah kuburan, itu semuanya hukumnya syirik. Kalau misalkan ada orang punya dosa syirik, dia mati belum sempat bertobat, dia kekal abadi di neraka. Jadi kita harus yakin itu semuanya. Allah adalah pencipta makhluk, melakukan apa saja terhadap makhluk berdasarkan yang dikehendaki, tanpa ada seorang pun yang bisa menghalangi. Dan Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Bukan badan yang butuh kepada tempat, butuh kepada arah, enggak. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita belajar akidah itu pasti disebutkan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah. Kewajiban atas manusia itu mengenal Allah terlebih dahulu supaya tidak salah. Zat yang kita sembah itu supaya tidak salah. Percuma sholat berpuluh-puluh tahun tapi yang disembah ternyata tulisan Allah, karena kita nggak kenal dengan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini tentang iman kepada Allah ada yang mau ditanyakan? Monggo sebelum dilanjut. Monggo. Ini sudah kenal Allah semuanya? Sudah. Kayak apa Allah? Loh, kurang tahu, berarti nggak kenal. Minimal kita ngerti sifat wajib bagi Allah. Itu gambaran tentang Allah. Coba bersama-sama. Masih ingat nggak? Ini pelajaran waktu madrasah SD. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Itu gambaran tentang Allah, sifat-sifatnya.
Mukhalafatul lil hawadis, Allah beda dengan makhluknya. Jadi kalau Allah nyiptakan bumi, secara tidak langsung Allah mengatakan, aku tidak sama bentuknya seperti ini. Allah nyiptakan manusia, secara tidak langsung, aku nggak mirip kamu. Allah nyiptakan matahari, secara tidak langsung, aku tidak sama dengan ini. Nah, itu tentang Allah. Jadi ada sifat wajib bagi Allah, jumlahnya 20. Ada sifat mustahil, jumlahnya juga 20. Totalnya 40. Ada sifat 20 tambah 20 40. Ada sifat jaiz 1, jadi 41. Ada sifat wajib bagi Nabi 4, jadi 40. Berapa sudah? 5. Ada sifat mustahil bagi Nabi 4, berarti 49. Ada sifat jaiz bagi Nabi 1, jadi totalnya 50. Akidah ahli sunnah wal jamaah dikenal dengan akidah khamsin, akidah 50. Itu wajib diketahui oleh umat Islam yang mengaku dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ada pertanyaan sampai di sini tentang iman kepada Allah? Ada? Atau tambah bingung? Ya kalau ngomong masalah akidah ya serius. Beda dengan fikih. Kalau kita ngomong masalah sholat ya nyambung biasanya. Nyambung. Kenapa? Karena biasa kita amalkan. Tapi kalau masalah akidah itu harus serius dikit. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo bah. Kalau kita kebetulan berada di yang buruk, apakah ada sifat untuk tobat? Oh. Tentang takdir baik dan buruk itu sebenarnya yang menetapkan siapa? Allah. Sebenarnya semuanya itu sudah ditulis oleh Allah. Bapak fulan nanti akan sehat, lancar rezekinya, tapi di tahun ini dia akan mengalami penurunan, kesehatannya turun, bangkrut. Kemudian dia berdoa kepada Allah, berubah lagi nasibnya, sehat lagi, tambah sukses lagi. Itu sebenarnya ditulis semuanya. Bagaimana Ustadz kalau kondisi saya dalam keadaan yang buruk, apakah ada kemungkinan kita berubah? Berubah bisa kalau memang ada kemauan untuk berubah. Yang bisa mengubah takdir itu adalah doa. Angkat tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampaikan kepada Allah. Ya, doa. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Yang lain? Oke, kita lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada para malaikat ini artinya membenarkan bahwa para malaikat itu ada. Malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Malaikat itu laki-laki atau perempuan? Kalau nabi, laki-laki atau perempuan? Ada enggak nabi perempuan? Makanya kalau ada kok ngaku nabi kayak Lia Eden, itu perempuan kan? Itu sudah pasti palsu, karena pasti laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya, malaikat itu laki-laki atau perempuan? Kalau gambaran-gambaran di film-film kayak ibu peri, perempuan lah ya. Kalau malaikat itu laki-laki perempuan? Halo, katanya iman kepada malaikat, harus ngerti. Jadi malaikat ini adalah hamba Allah yang mulia, yang paling setia, disuruh apapun sami'na wa ata'na. Enggak kayak kita manusia, disuruh sholat ngeyel, ditunda-tunda, kadang ditinggal. Malaikat disuruh sujud, sujud gak akan berdiri sampai diperintah untuk bangun. Itu malaikat. Disuruh rukuk, rukuk sampai hari kiamat kalau seandainya gak diperintah untuk bangun. Disuruh duduk, duduk terus. Itu malaikat, makhluk yang paling setia. Dan malaikat itu bukan laki-laki, bukan pula perempuan, dan tidak menikah, juga tidak memiliki anak. Itu malaikat. Tidak makan, juga tidak minum. Dan malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Dan malaikat ini selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sami'na wa ata'na. Itu malaikat. Jumlah malaikat berapa? Berapa?
Tidak terbatas. Gak ada yang ngerti jumlah malaikat seluruhnya itu. Hanya saja ada malaikat yang wajib kita ketahui. Jumlahnya berapa? 10 kalau yang wajib. Kalau yang lainnya ya gak ada yang ngerti. Di antara yang 10 ada malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Ustadz, kan Nabi sudah gak ada, terus ngapain malaikat Jibril sekarang? Nganggur, apa rokokan, ngopi dan lain sebagainya? Kan Nabi sudah gak ada. Bukan berarti gak ada tugasnya, ya, menyampaikan ilham kepada wali-walinya Allah. Itu tugasnya malaikat Jibril. Bertasbih kepada Allah, itu juga tugasnya malaikat Jibril. Ada malaikat Mikail, ngatur hujan, rizki, malaikat Mikail. Ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini peniup sangkakala. Sampai detik ini karena tugasnya meniup sangkakala, posisinya gini terus, gak ngapa-ngapain. Iya, tinggal nunggu perintah. Tiup Israfil, ditiup. Makanya kalau tahun baru, ya, gak usah sibuk niup-niup trompet. Khawatirnya malaikat Israfil pengen niup juga, ya. Nek malaikat Israfil niup ya mateng. Lah iya, bisa-bisa siaga 1. Jadi sampai sekarang ya sudah, tugasnya itu terus. Itu malaikat Israfil. Ada malaikat Israel. Malaikat Israel itu yang kita kenal dengan malaikat maut, yang mencabut nyawa. Ada malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir ini yang memberikan pertanyaan di kubur. Pertanyaannya cuma pertanyaan SD. Percuma bagi yang kuliah sampai S1, S2, S3 gak akan ditanya integral, gak akan ditanya bahasa Inggris, gak akan ditanya. Yang ditanya pertanyaan SD atau pertanyaan TK, dan belum tentu bisa menjawab meskipun S1, S2, S3 atau profesor. Padahal pertanyaannya sudah bocor sekarang. Ujian nasional bocor bisa, tapi pertanyaan malaikat Mungkar Nakir bocor, belum tentu kita bisa menjawab. Pertanyaannya gampang, siapa Tuhanmu? Jawabannya bisa jawab, Allah Tuhanku. Siapa nabimu? Jawabannya Muhammad nabiku. Siapa imammu? Apa kitabmu? Kitabku Al-Quran. Apa kiblatmu? Kiblatku adalah Ka'bah. Siapa saudaramu? Saudaraku adalah Muslim dan Muslimah. Gampang. Tapi belum tentu ketika kita ada di kubur terus dibentak. Masalahnya bukan ngomong pelan malaikat Mungkar dan Nakir. Omongannya itu ibarat halilintar, petir menyambar, dar, kaget gemeter. Dan orang yang bisa menjawab itu salah satunya orang yang menjaga sholat 5 waktu. Kenapa? Jawabannya semuanya ada dalam sholat. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Dalam sholat biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu. Mulut sudah terbiasa mengucapkan Allah, 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 otomatis akan jawab Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Yang bisa jawab orang yang menjaga solat. Kenapa? Ketika solat ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Terbiasa Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jawab sendiri mulut itu. Gak bisa bahasa Arab, ngeluar sendiri. Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Ketika kita sholat, ada nggak bacaan Al-Quran? Ada. Al-Fatihah, surat-surat pendek, ngomong sendiri. Al-Quran kitabi, Al-Quran kitabku. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Kalau kita sholat, ngadepnya kemana? Kiblat. Bahkan ketika niat usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati, akan jawab sendiri, Ka'bah kiblatku. Siapa saudaramu? Saudara muslim dan muslimah. Ketika kita sholat berjamaah biasa ngumpul dengan, loh ada semuanya dalam sholat, bisa jawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada malaikat Raqib dan Atid. Raqib itu yang mencatat kebaikan, Atid itu yang mencatat keburukan. Jadi sedikit apapun, ucapan satu huruf apapun, baik atau buruk, dicatat. Ada malaikat Malik menjaga
neraka. Bahkan malaikat Malik itu nggak senyum sama sekali ketika bertemu Rasulullah saat Isra Mi'raj. Rasulullah penasaran, wahai Jibril, iku sopo iku? Kalau malaikat-malaikat yang lain nyambut dengan baik, senyum semuanya, lah satu iki merengut, gak senyum belas. Itu malaikat Malik sing jaga neraka. Gimana mau senyum, mau panas kabeh nggih. Malaikat Malik. Ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini yang jaga surga. Senyum kalau malaikat Ridwan. Ya siapa yang enggak senyum kalau di surga? Senyum, enggak ada angin, senyum. Ya kayak orang gila nek enggak ono angin nggih. Ada orang senyum. Itu malaikat Ridwan. Itu baru 10. Belum malaikat-malaikat yang lain. Ada malaikat Rumman, ada. Imam Ghazali pernah mengatakan malaikat Rumman ini datang ketika ada orang meninggal, sebelum malaikat Munkar dan Nakir turun, malaikat Rumman datang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu iman kepada malaikat. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, monggo silakan. Jibril menyampaikan wahyu. Apakah wahyu itu hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad atau juga kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad seperti kitab Taurat ataupun Zabur, apakah juga melalui malaikat Jibril? Apakah tugas malaikat Jibril itu hanya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad? Tidak, ke seluruh nabi. Nah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang nyampaikan itu adalah malaikat Jibril. Kepada Nabi Isa, Jibril. Kepada Nabi Ibrahim, Jibril. Nabi itu wakeh, banyak. Berapa jumlahnya Nabi? 24.000. Kayak harga celana apa? Kayak harga opois. Berapa jumlah Nabi itu? Jumlah Nabi itu 124.000. Banyak tugasnya malaikat Jibril itu. 124 nabi dan rasul seluruhnya. Di antara 124.000 itu ada rasul 313 rasul. Di antara 313 rasul ini ada yang wajib kita ketahui, 25 rasul. Di antara 25 ini ada nabi dan rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa, ketangguhan yang luar biasa, yang kita kenal dengan nabi rasul ulul azmi. Ada 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Di antara 5 ini yang paling mulia, yang tadi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu dikatakan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Makanya ketika Isra Mi'raj, nabi-nabi itu kan ngumpul semuanya. Ketika nyampe Masjidil Aqsa, sebelum naik ke Sidratul Muntaha, sudah ngumpul semuanya. Akhirnya sholat. Siapa yang jadi imam? Rasulullah yang jadi imam. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Sudah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya membenarkan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada sebagian nabinya. Dan kitab yang Allah turunkan itu berapa kitab? 104. Bukan cuma 4 itu yang wajib kita ketahui. Tapi ke nabi-nabi yang lain, Nabi Sith, Nabi Adam, berupa sufuf, lembaran-lembaran, totalnya 104. Dan yang wajib kita ketahui 4. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. 104 itu semuanya kandungannya, termasuk yang 4 ini kandungannya masuk semuanya dalam Al-Quranul Karim. Makanya nggak perlu kita belajar kitab Taurat. Saya tak belajar kitab Taurat, ya nggak usah, cukup Al-Quran. Al-Quran itu
Ya, semua kandungannya terkandung dalam surat Al-Fatihah. Makanya yang dibaca ketika sholat Al-Fatihah. Makanya julukannya Ummul Quran, induknya Al-Quran. Al-Fatihah itu kandungannya semuanya ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kandungannya ada di huruf ba-nya. Huruf ba-nya itu kandungannya ada di titiknya. Ternyata banyak bahasanya itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau yang kitab-kitab sekarang seperti Injil yang sekarang itu sudah mengalami perubahan. Tidak bisa kita ikuti. Yang benar itu yang Injil yang dulu, yang memang turun kepada Nabi Isa. Nabi Isa ini salah satu nabi yang sekarang masih hidup. Nanti di akhir zaman akan turun untuk membunuh Dajjal. Jadi yang membunuh Dajjal Nabi Isa. Tapi Nabi Isa meskipun beliau turun dan membunuh Dajjal akan bermakmum kepada keturunan Rasulullah yang bernama Muhammad bin Abdullah yang kita kenal dengan Imam Mahdi. Bermakmum tetap. Bukan berarti Nabi Isa itu menyebarkan agama baru, tapi Nabi Isa itu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Agamanya ya Islam. Karena Nabi Isa itu pernah berdoa, ya Allah saya pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya dihidupkan, diturunkan di zamannya Nabi Muhammad jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya. Yang keempat, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul ini maksudnya iman kepada para nabi, baik nabi yang sekaligus menjadi Rasul atau nabi yang bukan Rasul. Yaitu tadi jumlah totalnya 124.313 Rasul, yang wajib diketahui 25. Ya kayak Nabi Khidir, kan nggak masuk 25 kan? Nggak masuk Nabi Khidir. Cuma yang wajib diketahui 25. Dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu artinya membenarkan adanya hari akhir dan semua yang terjadi pada hari akhir itu, seperti kebangkitan dari kubur, bangkit semuanya, dan wajahnya itu sesuai dengan amalannya. Ono sing wajahnya kayak babi, ada yang kayak keledai, mungkin karena ketika sholat selalu mendahului imam, wajahnya kayak keledai. Ada yang nggak pernah sholat kayak babi, ada yang kayak binatang ini, ada yang lengkap pakai baju. Nah, kita itu telanjang semuanya, nggak ada yang pakai baju kecuali orang-orang khusus. Nanti di akhirat yang pakai baju, ada naungan dari Allah. Nah, yang lainnya telanjang, tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Karena apa? Matahari cuma sejengkal. Ada kebangkitan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Ada juga hisab, dihitung amalnya manusia. Ada penimbangan amal juga. Ada siratul mustaqim, di mana dalam sebuah riwayat siratul mustaqim itu tipisnya seperti rambut diparuh 7, tajamnya setajam pedang. Bisa kita bayangkan, ya apa kita niti kayak gitu? Itu nggak bisa, susah kalau nggak karena amal kita nanti. Ada surga, ada neraka. Itu namanya iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Iman kepada qadha dan qadar ini ya sudah, semua yang terjadi kepada kita ketentuan Allah. Tapi bukan berarti kita nyalah-nyalahkan Allah. Loh, saya ini mabuk-mabukan, sudah dicatat oleh Allah. Bukan. Ya. Ya berarti pilihan dia. Allah itu punya takdir yang diberikan kepada orang untuk memilih. Kalau dia memilih baik dapat pahala, memilih buruk dapat dosa. Ada takdir yang nggak bisa dirubah. Contohnya apa? Lahir laki-laki, kita mau doa sampai mulut kita berbusa, minta berubah jadi perempuan, nggak akan bisa. Itu takdir, nggak bisa berubah.
Nah, itu takdir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari awal sampai akhir tadi tentang rukun iman. Monggo, silakan. Apa bedanya qada dan qadar? Qada itu ketentuan yang belum terlaksana, masih dalam bentuk catatan. Qadar sudah terjadi. Kita lagi ngaji kan? Nah, ini namanya qadar, takdir, karena sudah terjadi. Tadi waktu kita belum mulai itu namanya qada. Tapi ketika sudah terjadi, takdir, qadar namanya. Itu bedanya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Tidak ada? Ya lah. Qada bisa berubah kalau menurut pandangan manusia. Tapi sebenarnya di sisi Allah nggak ada yang berubah. Di sisi Allah catatannya itu tetap Pak Rizky sehat, sakit, terus berdoa sehat lagi. Itu di catatan Allah sudah lengkap kayak gitu. Tapi dalam kehidupannya Pak Rizky seakan-akan berubah. Faham maksudnya? Pak Rizky sehat, dalam pandangannya Pak Rizky, terus sakit, terus doa kepada Allah, seakan-akan berubah, sehat lagi berkat doa. Makanya dikatakan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tapi itu dari sisi pandangan manusia, bukan dari Allah. Kalau Allah tetap nggak ada yang berubah. Sebenarnya sudah dicatat nanti Pak Rizky akan berdoa kemudian sembuh. Tapi Pak Rizky menganggap saya mengalami perubahan ini karena doa. Tapi kalau di sisi Allah enggak, sebenarnya tetap. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Monggo. Nggak ada? Atau bingung semuanya? Ya nggak apa-apa lah ya. Masa ngaji ya fikih terus, sekali-sekali harus akidah, harusnya hadis, biar ngerti. Oh ternyata ono kajian sing membingungkan gini, ternyata ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian setelah ditanya tentang Islam, rukun Islam, ditanya rukun iman, kemudian lagi-lagi laki-laki itu berkata, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah kemudian menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu apabila kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi salah satu cara supaya kita khusyuk, ya kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau kita nggak bisa, Allah yang melihat kita. Ibaratnya kalau kita bekerja terus ada bos kita, serius enggak? Ya serius. Makanya seakan-akan seperti itu. Juga kalau bisa, kalau kita ibadah, anggap ibadah ini ibadah yang terakhir. Misalkan dokter mengatakan, kamu usiamu ini hari terakhir. Ini hari terakhir ini. Kira-kira serius enggak di hari terakhir untuk ibadah? Ibadahnya serius. Makanya caranya supaya kita khusyuk, satu, anggap Allah itu melihat kita, dan memang pasti melihat kita, diawasi oleh Allah. Yang kedua, anggap ibadah itu adalah ibadah yang terakhir yang kita lakukan, dan kita memang nggak ngerti 1 jam ke depan kita masih hidup atau tidak, nggak ngerti. Cuma masalahnya kita kadang-kadang santai. Dan juga ketika kita ibadah, sholat misalkan, jangan melakukan sesuatu yang membuat diri kita tidak khusyuk atau mengganggu kehusukan orang lain. Misalkan pakai baju ada tulisannya, itu menghilangkan kehusukan orang lain. Itu baca pasti yang di belakangnya, apalagi kalau kata-katanya nggak enak, raimu kayak bedes, waduh emosi, tulisannya nggak enak. Intinya jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat kehusukan kita hilang atau kehusukan orang lain juga terganggu. Makanya kalau kita ibadah itu harus disertai ilmu.
Ulama mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Jadi eman kalau kita sholat gak ngerti cara sholat, cuma ikut-ikutan, ditolak oleh Allah. Kita puasa gak ngerti cara puasa, cuma ikut-ikutan gak makan, cuma dapat haus dan lapar, eman. Kita zakat tapi gak ngerti, ya, terutama takmir nanti yang mengatur perzakatan, diaturnya ngawur, tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Ya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Pertanyaannya bisa bebas. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo, ini kayaknya serius semuanya karena materinya serius ya. Monggo, Pak Didik biasanya nanya atau bingung yang ditanyakan apa? Ada pertanyaan? Ya, hah? Ada, monggo. Tentang malaikat, malaikat itu mencatat yang dolim saja ya, hatinya nggak dicatat. Misalkan kan, hatinya seorang, misalkan katanya saya pernah mendengar selama itu gini, ada orang melakukan suatu amal, kemudian sama Allah ditolak. Memang dia sepertinya apa ya? Jihad atau apa? Jihad, memang itu dia jihadnya bukan karena Allah, jihadnya karena manusia atau karena. Artinya malaikat itu hanya mencatat perbuatan orangnya, cuma nggak tahu hati. Ya, ikhlas misalkan ya. Malaikat itu tugasnya cuma nyatet. Masalah ikhlas atau tidak yang tahu hanya Allah. Yang tahu tentang ikhlasnya seseorang hanya Allah. Makanya diceritakan ada manusia amalnya dilaporkan kepada Allah lewat langit satu, malaikat mengatakan, "Wih, amalnya bagus ini." Langsung lanjut. Langit kedua, "Wih, bagus." Lanjut. Langit ketiga, lanjut. Langit keempat, terus lanjut. Ternyata nyampe di hadapan Allah, amal ini bukan dilakukan untukku. Kembalikan lagi, dibalikkan lagi. Jadi kalau ikhlas itu, malaikat itu nggak ngerti ikhlasnya seseorang. Yang ngerti tentang ikhlasnya seseorang hanya Allah. Makanya kalau kita main tunjuk, oh nggak ikhlas itu, nah, berarti kita nyamai Allah. Karena yang tahu tentang ikhlasnya seseorang hanya Allah. Bahkan kalau misalkan tentang cerita yang disampaikan Pak Rizky itu ada dalam hadis yang sangat panjang itu. Jadi 3 golongan yang nanti akan dihisab pertama kali oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang jihad fi sabilillah. Dipanggil orang yang jihad itu, ditampakkan semua yang akan didapatkan bagi orang yang berjihad. Wis seneng. Kemudian Allah nanya, apa yang kamu lakukan selama di dunia? Orang yang jihad mengatakan, saya berperang melawan orang kafir dan aku lakukan itu untukmu ya Allah. Ternyata Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau berjihad melawan orang kafir bukan karena aku, tapi karena engkau hanya ingin disebut sebagai pahlawan. Malaikat lempar, dilempar. Ada lagi ulama sama orang yang membaca Al-Quran, ditanya, apa yang kamu lakukan selama di dunia? Aku mengajari orang yang tidak tahu. Aku juga membaca Al-Quran dan ini aku lakukan untukmu. Allah lagi-lagi mengatakan, kadzabtah, engkau dusta. Engkau melakukan itu bukan karena aku, tapi karena engkau hanya ingin disebut sebagai ulama dan sebagai qori. Lempar. Yang terakhir ada orang yang sering sedekah. Apa yang kamu lakukan selama di dunia ini? Aku bersedekah kepada orang yang membutuhkan, dan ini aku lakukan untukmu. Ternyata Allah lagi-lagi mengatakan, kadzabtah, engkau dusta. Engkau melakukan ini bukan karena untukku, tetapi engkau melakukan hanya ingin disebut sebagai dermawan. Lempar ke neraka. Ikhlas itu berat itu. Yang ngomongnya gampang, ikhlas. Kalau orang ikhlas, tandanya dia gak ngomong kalau ikhlas.
Iya saya ikhlas ini. Wes nggak ikhlas sudah. Ya kayak surat Al-Ikhlas itu loh, nggak ada kata ikhlasnya sama sekali. Kalau surat An-Nas ada nggak kata An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Al-balad, la uqsimu bihadzal balad. Pasti di dalam suratnya itu ada nama suratnya disebut, tapi khusus Al-Ikhlas enggak disebut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya kalau ada kota infak lewat, digeser. Terus ada orang yang infak enggak ditutup, sama orang yang infak ditutup, mana yang ikhlas? Yang ditutup atau yang tidak ditutup? Yang tidak ditutup. Gak ada yang tahu. Bisa saja yang gak ditutup memang pamer. Loh Ustadz, berarti yang ditutup yang ikhlas. Coba tanyakan, orang yang ditutup itu kenapa? Supaya tidak kelihatan orang. Loh kok bukan karena Allah? Paham maksudnya? Nutup itu loh, alasannya apa? Karena Allah, apa karena supaya tidak kelihatan sebelahnya? Pasti alasannya biar nggak kelihatan sebelahnya Ustadz. Loh itu sudah salah niat itu. Makanya yang benar itu wes masukkan berapapun. Mau dipuji sama sebelahnya tidak besar kepala, mau dicela tidak apa namanya? Tidak apa namanya? Ya wes tidak pengaruh lah gitu lah. Ya, jadi belum tentu kalau ada orang infak terus disebut namanya, belum tentu dia tidak ikhlas. Fulan 100.000 belum tentu. Hamba Allah 100.000 belum tentu dia ikhlas. Bisa jadi ketika diumumkan hamba Allah 1 juta, ternyata nyenggol yang sebelahnya. Hamba Allah itu aku. Loh, hilang. Ya. Hamba Allah itu aku. Bisa jadi kayak gitu. Makanya masalah ikhlas serahkan kepada Allah. Allah yang tahu, kita nggak ngerti. Jadi kalau ada disebut namanya, baca nggak apa-apa. Mau disembunyikan namanya, ya it's okay, nggak apa-apa. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Waktunya mau habis soalnya. Monggo kalau ada pertanyaan. Ada? Mas gak ada. Kurang berapa menit? Hah? Kurang 7 menit ternyata. Monggo kalau ada. Pertanyaannya bebas. Ya, monggo Ustaz. Tentang wih, berat ini. Wong saya belum pernah masuk surga kok. Suruh cerita ya apa ini? Cerita tentang surga tapi belum pernah masuk surga. Surga itu adalah yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terlintas oleh pikiran kita. Ya, pokoknya kalau ada sesuatu yang terlintas kayak ini loh surga, itu bukan seperti itu. Jadi gak pernah terlintas oleh mata, tidak pernah tercium baunya oleh hidung kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terlintas oleh pikiran kita. Itulah surga. Dan surga ini ada tingkatannya. Tingkatan tertinggi itu adalah surga Firdaus. Ya nggak apa-apa kita minta, ya Allah masukkan saya di surga Firdaus, nggak apa-apa. Nanti akhirnya masuk tingkat kedua, ya nggak masalah. Jangan langsung, wes saya ini yang penting masuk surga, surga paling bawah. Jangan. Iya kalau masuk surga paling bawah. Ya pokoknya mintanya yang tertinggi aja. Saya minta surga Firdaus, kumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena belum tentu orang yang masuk surga bisa ketemu Rasulullah. Gak semuanya. Ya, tapi mudah-mudahan kita termasuk yang ketemu. Ya, buka pintu rumah kita yang dilihat Rasulullah. Mencium bau yang dicium adalah baunya Rasulullah. Itu kalau misalkan bersama Rasulullah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.